Puji Tuhan, semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi Dia, Raja di atas segala raja, haleluya. Saudaraku yang terkasih, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terus berbuah dan berbuah dan berbuah bagi Tuhan, amin. Kita tidak boleh lepas dari sebuah visi, yaitu sebuah kehidupan yang berbuah. Kehidupan kekristenan dipanggil adalah untuk berbuah bagi Dia. Kekristenan, kehidupan kita dipanggil bukan hanya sekedar datang ke gereja, saudaraku. Kehidupan kekristenan kita dipanggil adalah untuk kita menghasilkan buah-buah yang baik bagi Tuhan. Itu makanya satukan visi kita, satukan hati kita, satukan pandangan kita, bahwa kehidupan yang berbuah adalah kehidupan bagi kehidupan kita dalam panggilan kekristenan kita. Di luar itu, maka kehidupan kekristenan tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau beritahu, sebuah kehidupan kekristenan yang tidak berbuah, maka kekristenan itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, pastikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terus bertumbuh, terus berbuah lebat bagi Tuhan dan menghasilkan buah yang tinggal tetap. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, minggu lalu kita sudah berbicara siapa? Nehemia, saudaraku, pada saat didengarnya bahwa Yerusalem sudah porak-poranda, maka dia mengoyakkan pakaiannya, dia lari, saudaraku, kepada Tuhan, lalu dia memakai kain kabung dan dia berdoa dan berpuasa. Tahukah saudara bahwa Nehemia menyadari bahwa sebuah kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang berjalan dalam tujuan dan panggilan Tuhan. Itulah Nehemia, dia menyadari sebuah kehidupan yang berbuah, maka kehidupan itu diproses, dibentuk lewat dalam segala problem, masalah, tantangan kehidupan kita. Saudaraku, pada saat kita menjadi seorang Kristen, percayalah, maka tidak ada sebuah kehidupan kekristenan lepas dari segala pergumulan, masalah, dan tantangan kehidupan, saudara. Maka di balik itu semua, bersama dengan Tuhan, kita akan melihat sebuah pertolongan yang ajaib dan luar biasa. Amin, saudara. Pada saat seseorang berfokus kepada sebuah kehidupan yang berbuah bagi Tuhan, maka dalam proses, dalam pembentukan, maka ada Tuhan di situ, saudara. Amin, saudara. Jadi pada saat seseorang terus mengandalkan Tuhan, terus melihat kepada Tuhan, terus berfokus bagaimana saya menghasilkan buah bagi Tuhan, bagaimana saya menjadi berkat, bagaimana saya bertumbuh dalam sebuah karakter Kristus, bagaimana saya terlibat dalam sebuah kehidupan, dalam tujuan Tuhan, maka Tuhan ada di situ. Walaupun pergumulan, masalah, dan tantangan tetap akan kita hadapi, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, Nehemia menyadari bahwa dia adalah sebuah pribadi yang harus berjalan dalam tujuan dan panggilan Tuhan. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa Nehemia adalah seorang juru minuman raja Babel. Tapi demi didengarnya Yerusalem dalam keadaan seperti itu, hatinya terpanggil dan dia tahu bahwa dia harus membawa sebuah perubahan dan berbuah dalam kehidupannya. Dia menghadapi raja, lalu dia berkata supaya dia diutus ke Yerusalem, lalu membawa sebuah perubahan. Saudaraku yang terkasih, dengarkan baik-baik, bahwa gereja tidak dipanggil hanya untuk memperhatikan sebuah kelompok dan sebuah orang-orang tertentu saja. Gereja dipanggil untuk menghasilkan buah, bagaimana gereja bisa berdampak bagi yang lain. Gereja dipanggil untuk menghasilkan buah, bagaimana gereja bisa membawa sebuah perubahan bagi kotanya, bagi bangsanya. Itulah gereja, saudara. Gereja tidak hanya memikirkan bagaimana nasib ya nasib, bagaimana dia berjerit kepada Tuhan hanya untuk sebuah kebutuhan kehidupannya. Tapi gereja harus menyadari bahwa bahwa kita, bahwa gereja harus menjadi berkat, harus berbuah, harus berdampak bagi sebuah perubahan yang baik.
Bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi sekelompok orang, tetapi bagi kota dan bangsanya. Yang percaya katakan, amin. Saudara punya tanggung jawab yang besar. Kita sudah belajar minggu lalu. Di pundak gereja Tuhan ada satu tanggung jawab yang besar. Bagaimana dia berdampak dan membawa perubahan. Walaupun tantangan, walaupun masalah, walaupun segala sesuatu yang coba menghimpit dia saudara. Tapi ada satu kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berjalan dalam tujuan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku, hari ini juga saya mau membagikan kepada kita saudara. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kehidupan yang berbuah tidak terlepas dari tantangan, dari masalah, dari problem yang kita hadapi. Dan di dalam itu ada Tuhan bersama dengan kita yang memberikan kemenangan. Sebuah kisah di kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 1 saudara, 2 Raja-Raja 18, saya bacakan dulu 2 Raja-Raja 18 ayat 13. Ada seorang Raja Yehuda yang bernama Hizkia saudara. 2 Raja-Raja 18 ayat 13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Satu ketika di zaman Raja Hizkia ada Raja Asyur yang bernama Sanherib menyerang kota berkubu Yehuda. Artinya apa? Yehuda dalam sebuah problem, Yehuda dalam sebuah masalah, Yehuda dalam segala sesuatu yang sedang dihadapi dalam keadaan yang tidak baik. Yehuda menghadapi musuh yang coba mau menghancurkan kota dan bangsanya saudara. Dan Hizkia menghadapi perkara itu saudara. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Supaya dia sebagai raja terus berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Terus menjaga kawanan atau rakyat yang dia pimpin saudara. Kita membaca 2 Raja-Raja 19 ayat 1. 2 Raja-Raja 19 ayat 1. Disinilah letak kemenangan Raja Hizkia saudaraku. Dia tahu panggilannya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia seorang pemimpin bagi rakyat yang dia pimpin. Dia tahu bahwa dia harus memberi sebuah perubahan dan dampak bagi orang-orang yang dia pimpin. Kemanakah dia berlari, saudaraku? Kemanakah Hizkia berlari? Apakah Hizkia minta pertolongan kepada raja-raja yang lain? Apakah Hizkia meminta bantuan dan pertolongan kepada kuasa-kuasa yang lain? Tidak. Tetapi Hizkia demi dihadapinya Sanherib, Raja Asyur yang coba mau menghancurkan bangsanya, mau merusak orang-orang rakyatnya saudara dalam keadaan takut dan gelisah. Tapi Raja Hizkia tahu bahwa hanya satu sumber pertolongan dia untuk rakyatnya, untuk bangsanya bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kita membaca 2 Raja-Raja 19 ayat 1 saudara. 2 Raja-Raja 19 ayat 1. Segera, kita baca yuk sama-sama saudaraku yang terkasih, haleluya. 1, 2, 3. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuk ia ke rumah Tuhan. Demi didengar Hizkia bahwa Asyur mencela mereka, bahwa Asyur menghina Yehuda, bahwa Asyur hanya mau mencari keuntungan dari bangsa Yehuda, bahwa Asyur mau menghancurkan Yehuda, bangsa itu saudara. Tapi didengar oleh Hizkia, maka larilah Hizkia ke rumah Tuhan. Dengarkan baik-baik saudaraku yang terkasih. Problem boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi pastikan kita lari kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan lari dari Tuhan dong. Banyak orang hari-hari ini problem datang, masalah datang, larinya ke tempat yang lain. Kalau Tuhan baik, kenapa saya seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa saya terjadi begini? Kalau Tuhan baik, kenapa saya melarat seperti ini? Dia tidak lari dari Tuhan. Tapi demi didengar dari segala problem masalah yang dia hadapi, maka Hizkia lari mendekati Tuhan.
Inilah kunci kemenangan dari Hizkia, saudaraku yang terkasih. Bahwa problem yang dia hadapi tidak menjadi sebuah ketakutan yang kekal dalam kehidupannya. Artinya dia hancur dalam ketakutannya. Tetapi problem yang dia hadapi, inilah satu bukti untuk dia mengalami kuasa Tuhan. Amin saudara. Dia lari kepada Tuhan. Karena tidak ada sumber pertolongan yang lain. Kalau saudara lari kepada manusia, manusia hanya bisa menolong dengan kemampuannya yang tidak seberapa itu. Kalau kita lari kepada manusia, 1-2 kali dia tolong, 3 kali dia tolong, keempat kali elah ikau, macam-macam. Bukan hanya kamu yang aku bantu, ada banyak lagi, aku juga punya problem, masalah. Ya sudah, sampai di sini saja. Manusia tidak bisa memberi pertolongan yang kekal bagi kita, saudara. Manusia hanya bisa melakukan sedapat yang dia bisa lakukan. Tapi pada saat kita lari kepada Tuhan, maka disitulah letak kemenangan kita. Yang percaya katakan, amin. Amin saudara. Hizkia tahu, Hizkia lari dan datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mari kita membaca ayat 14 saudara. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau saudara baca sampai habis kisah ini, maka Hizkia adalah seorang pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Andalkanlah Tuhan, saudaraku yang terkasih. Gereja harus mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya sebagai pribadi, seorang yang dipanggil oleh Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain. Amin saudara. Lihatlah apa yang terjadi saudara. Ada mujizat kemenangan dan dia bisa berbuah lebat dan memberi dampak yang baik bagi bangsa yang dia pimpin saudara. Saudara, kita membaca 2 Raja-Raja 19 ayat 20. Kita baca ayat 20 saudara. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Amin. Telah kudengar. Pada saat seseorang anak Tuhan berseru kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan mendengar. Amin saudara. Disinilah dibutuhkan iman, percaya kepada Dia yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan, saudara. Inilah yang disadari oleh Hizkia, bahwa mujizat kemenangan ada bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Coba perhatikan ayat 32, saudara. Saya bacakan untuk kita, 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Mengepung Yehuda maksudnya saudara. 33, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. 34, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku, kata Tuhan, dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 35, saudaraku perhatikan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. 36, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, dan lalu tinggal ia di Niniwe. Saudara perhatikan, halo saudaraku yang terkasih, perhatikan jemaat Tuhan.
pada saat seseorang lari dan datang kepada Tuhan, mengoyakkan pakaiannya dalam arti bahwa dia merendahkan diri, berseru kepada Tuhan dalam segala problem, pergumulan, masalahnya, maka mujizat kemenangan pasti terjadi. Mujizat kemenangan pasti terjadi. Amin, saudara. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berharap kepada Dia. Tuhan tidak pernah mencampakkan orang yang datang kepada Dia, saudara. Tuhan, Dia adalah pribadi yang mengasihi semua orang. Dan Dia akan menunjukkan kuasa, mujizat, dan kebesarannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Apapun problemmu, saudaraku, apapun masalah yang sedang kau hadapi, percaya kepada Dia seperti Hizkia percaya bahwa mujizat kemenangan menjadi bagian kita. Amin. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa yang berperang untuk kita itu Tuhan. Anak-anaknya itu dijaga, dilindungi. Pernahkah anak-anak khawatir tentang bagaimana uang sekolahnya? Pernahkah anak-anak khawatir tentang bagaimana dia makan? Pernahkah anak-anak khawatir bagaimana dia bisa memiliki pakaian? Tidak. Bapaknya lah, orang tuanya yang berpikir bagaimana anakku ini sejahtera, bagaimana anakku ini mengalami sesuatu yang baik. Dia tidak perlu, saudaraku, untuk dia mencoba mengusahakan sesuatu dengan cara dia, tetapi dia hanya tinggal percaya saja bahwa orang tuanya itu adalah orang tua yang memberikan segala yang baik kepada anak-anaknya. Amin, saudara. Amin, saudara. Hidup yang berbuah ditentukan bagaimana saya memiliki iman kepada Tuhan. Hidup yang berdampak ditentukan bagaimana saya percaya kepada kerja kuasa Tuhan. Itulah yang membedakan seorang anak Tuhan dengan orang yang bukan anak Tuhan. Ada satu kekuatan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberkati kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Yang di atas amin. Amin, saudara. Kita membaca satu ayat terakhir, Ulangan pasal 20. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pemain musik bisa ke depan. Kita mau berdoa sebentar. Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4 kita baca yuk bersama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Ayat 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran sama-sama, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Ayat 3. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuh-musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Dengan maksud apa, saudara? Dengan maksud apa, saudara? Memberikan kemenangan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara, mujizat kemenangan menjadi bagian kita. Yang percaya katakan amin. Pada saat kita menghadapi kereta, kuda, dan sepertinya ada sebuah kekuatan yang lain, tapi bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Bersama Tuhan kita pasti meraih apa yang sudah Tuhan sediakan. Mujizat demi mujizat
pasti terjadi. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Kita punya Allah yang maha besar. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Kekuatan apapun tidak bisa menandingi dia. Mujizat ada di tangan kita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar.